Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja DS akan cerita tentang ramalan Sauda. Anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Maka setiap bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup sampai mati. Itulah kebiasaan pada zaman jahiliyah di semenanjung Arab. Ada seorang bayi perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Tanah sudah digali oleh penggali kuburan. Bayi perempuan itu diletakkan di dasar lubang. Penggali kuburan siap menimbunnya dengan tanah. "Jangan kubur anak itu, biarkan dia hidup." Tiba-tiba terdengar suara itu. Kelak anak itu akan menjadi orang ternama. Penggali kuburan terkejut. Siapa yang berseru begitu? Ia menoleh ke sana kemari. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan bayi itu. Penggali kuburan akan meneruskan pekerjaannya, tetapi suara itu kembali terdengar. Suara gaib datangnya dari langit. Akhirnya penggali kuburan itu mengurungkan niatnya. Ia membawa pulang bayi perempuan itu. Diserahkannya bayi itu kepada ayahnya. Penggali kuburan juga menceritakan apa yang terjadi. Ayah bayi perempuan itu mengurungkan niatnya untuk menguburkan anaknya hidup-hidup. Si bayi kemudian diberinya nama Saudah. Ternyata setelah dewasa Saudah menjadi perempuan ahli nujum. Namanya sangat terkenal, ramalan-ramalannya sering terjadi. Pada suatu hari Saudah berada di tengah kabilah atau suku Bani Zurah. Di tengah-tengah suku kalian akan lahir Nadzirah yang akan melahirkan seorang Nadzir, kata Saudah. Nadzirah adalah perempuan juru ingat, artinya perempuan yang akan mengingatkan kaumnya ke jalan yang benar. Adapun Nadzir adalah laki-laki juru ingat. Ramalan Saudah ini sangat mengembirakan semua orang dalam kabilah Bani Zuhrah. "Coba perhatikan anak-anak perempuan kalian kepadaku," kata Saudah pula. Orang-orang Bani Zuhrah bergantian memperlihatkan anak perempuan mereka. Seorang demi seorang diteliti oleh Saudah. Setiap anak perempuan yang diteliti ibunya berdebar-debar, berharap anaknya yang bakal menjadi Nadzirah. Tiba giliran anak perempuan Wahab bin Abdul Manaf. Anak itu bernama Aminah binti Wahab. Ia diteliti oleh Saudah. Kening perempuan ahli nujum itu berkerut-kerut. "Inilah dia Nadzirah yang akan melahirkan seorang Nadzir," seru Saudah dengan yakin. Tentu saja Wahab bin Abdul Manaf gembira sekali. Ramalan Saudah terbukti di kemudian hari. Aminah binti Wahab menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Muhammad. Kelak anak ini menjadi juru ingat manusia, menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Islam yang diwahyukan kepadanya. Wallahu alam. Oke, cerita pertama selesai. Cerita kedua berjudul Orang yang Terpercaya. Ka'bah sudah sangat tua, ada bagian yang sudah lapuk. Oleh karena itu harus dipugar. Orang-orang Quraisy yang menghuni Mekah bersepakat untuk mengadakan pemugaran Ka'bah. Mereka terdiri dari kabilah atau suku. Mulanya mereka bersatu padu untuk melakukan pemugaran itu. Tetapi pada saat akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula, terjadilah pertentangan. Masing-masing kabilah merasa berhak mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya semula. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya terjadilah ketegangan. "Aku bersumpah demi Allah, kabilahku yang paling berhak," seru seorang pemimpin kabilah. "Kabilahku yang paling berhak, sebab kami keturunan Quraisy bin Kilab, orang yang menjaga Ka'bah sejak zaman dulu," kata pemimpin kabilah yang lain. Pertentangan itu makin meruncing hingga hampir terjadi perang saudara. Sekalipun mereka terdiri dari beberapa kabilah, sebenarnya mereka masih satu suku besar bernama Quraisy. Tetapi sekarang ini masing-masing akan berperang membelah kabilahnya.
Ternak-ternak dipotong, darahnya ditampung di dalam wadah. Orang-orang meletakkan tangan di wadah itu hingga tercelup oleh darah. Demi Allah, aku bersumpah akan berperang membelah kabilaku sampai titik darah penghabisan. Seru mereka sambil mencelupkan tangan ke wadah berisi darah itu. Begitulah sumpah pada zaman itu, masing-masing kabilah pun melakukan sumpah yang sama. Bila perang saudara itu benar-benar terjadi, alangkah mengerikannya. Korban-korban akan berjatuhan, padahal mereka hanya memperebutkan hal yang sepele. Tetapi begitulah keadaan masa Arab pada masa itu. Perang antar suku mulai sekali berkobar hanya karena hal-hal yang kecil. Di antara orang-orang itu ada yang tertua dan sangat dihormati, namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia sering mengalami perang antar kabilah selama hidupnya. Ia tahu betapa mengerikan peperangan semacam ini. Kini ia tidak menghendaki terjadinya peperangan lagi. Saudara-saudaraku kaum Quraisy, katanya di antara orang-orang yang bersitegang hendak berperang, akhirilah peperangan ini dengan cara damai. Untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, serahkan saja kepada orang yang terpercaya. Siapa? Tanya mereka. Biarlah Allah yang memilihnya. Bagaimana caranya? Kita lihat saja besok siapa yang pertama kali memasuki Ka'bah. Dialah orang yang terpercaya itu. Ternyata usul itu disetujui semua orang. Besoknya Muhammad bin Abdullah datang ke Ka'bah untuk membantu mengerjakan pemugaran Ka'bah. Saat itu beliau berusia 35 tahun. Beliau menerima wahyu, belum diangkat menjadi nabi. Beliau memang ikut dalam pemugaran Ka'bah membantu paman beliau Al-Abbas. Itulah dia Al-Amin, seru Umayyah bin Al-Mughirah kepada Muhammad bin Abdullah Muhammad SAW. Orang-orang pun berseru begitu. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Muhammad SAW sama sekali tidak tahu mengapa orang-orang berseteru begitu. Orang-orang pun segera menjelaskan kepadanya bahwa dialah yang terpercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Baiklah kalau begitu, kata Muhammad SAW, aku minta selembar kain yang lebar. Orang membelikan kain yang diminta. Kain itu dihempaskan di atas tanah, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh setiap pemimpin kabilah memegangi pinggiran kain itu hingga semuanya ikut mengangkat Hajar Aswad. Sungguh pemikiran yang bijaksana. Semua orang puas bisa mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama ke tempatnya semula. Sejak saat itu Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin. Wallahu a'lam. Nah itulah guys, dua cerita dari aku hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Puja sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.